Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan alokasi anggaran belanja tidak terduga. Debit air Sungai Batanghari terus meningkat hingga 11,15 cm. 3 orang kurir narkoba yang membawa 1 kg sabu terancam hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi Hari Ini edisi Jumat 1 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Karen Utari dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk digunakan nantinya dalam program stabilisasi harga pangan pada saat Nataru nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas pangan mendekati Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru 2024, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk digunakan dalam program stabilisasi harga pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menjelaskan, alokasi anggaran yang disiapkan sebesar 2,4 miliar rupiah itu nantinya akan digunakan untuk membeli sejumlah komoditas bahan pangan yang dinilai dapat meningkatkan inflasi pada bulan Desember 2023. Program stabilisasi harga ini digulirkan pemerintah guna meringankan beban belanja masyarakat yang belakangan terbebani akibat lonjakan sejumlah harga komoditas bahan pangan. Berdasarkan strategi yang disusun pemerintah Provinsi Jambi, ada 2 komoditas utama yang akan masuk dalam program tersebut, yakni cabai dan beras. Stabilisasi komoditas harga pangan diharapkan menjadi jurus jitu untuk menekan inflasi guna kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Nataru kita udah siapin tuh untuk alokasi dana untuk pembelian komoditas-komoditas yang berpengaruh pada inflasi. Berapa itu kita anggarkan tuh? Pengajuannya sekitar 2,4, tapi nanti persetujuan Pak Gubernur ya. Apa aja Pak yang disiapkan untuk Nataru nanti? Komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi, cabai, beras, gitu ya. Itu yang paling utama. Program stabilitas harga pangan saat Nataru akan segera digulirkan pemerintah Provinsi Jambi setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, debit air Sungai Batanghari terus mengalami kenaikan selain kiriman dari daerah hulu sungai. Meningkatnya debit air juga disebabkan hujan deras yang mengguyur Muaro Jambi. Debit air Sungai Batanghari terus meningkat hingga mencapai 11,15 cm pada Jumat pagi. 1 hari sebelumnya muka air hanya di angka 9,85 cm. Debit air diperkirakan akan terus bertambah karena wilayah hulu yang terus diguyur hujan dan wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang juga diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau untuk waspada terhadap bencana banjir. Alami peningkatan ya dari semula, namun masih di bawah status siaga ya. Ada masyarakat yang berbatasan langsung dengan daerah aliran sungai, ada kurang lebih peta rawan bencana kami ada 94 desa agar mewaspadai banjir. Seandainya ada banjir, segera melapor ke BPBD. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan untuk meningkatkan status ketinggian muka air menjadi siaga 4. Sementara, jika ketinggian air mencapai 14,87 cm, sudah masuk siaga 1. Multazam, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Harga cabai yang saat ini terus merangkak naik dikeluhkan warga, termasuk pelaku usaha kuliner di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga berbagai varian cabai melonjak beberapa waktu belakangan. Kenaikan harga cabai itu dikeluhkan ibu rumah tangga dan pelaku usaha makanan. Beberapa di antaranya memilih untuk mengurangi pembelian cabai dari biasanya,
hingga mengganti menu makanan di rumah. Salah seorang warga Kecamatan Muara Sabak Barat, Yuli, mengatakan harga cabai saat ini terlalu tinggi. Cabai merah yang melambung hingga Rp80.000 dari harga semula Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit setan di angka Rp85.000 per kilogram dari harga awal Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai membuat daya beli menurun. Kita dalam rumah tangga nak belanja sampai berapa kilo paling ya? Setengah kilo paling banyak. Terus kita stokin ya? Iya, kalau dalam satu keluarga tuh duit tuh kalau dalam 1 minggu tuh 500 belanja dapur beda cukup. Oh iya. Lah, bilanglah semua pemerintah di atas tuh. Iya. Bilang gimana baiknya untuk rakyatnya gitu. Yuli berharap ada langkah dari pemerintah setempat untuk mengadakan pasar sembako murah. Mengingat tingginya harga jelang akhir tahun merupakan hal yang biasa terjadi. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tepat pada 30 November 2023, status siaga karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi dicabut. Luasan lahan yang terbakar pada tahun 2023 diklaim turun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang juga terjadi fenomena El Nino. Status siaga karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi berakhir pada 30 November 2023. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan untuk luasan karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini mencapai 83 hektar. Terluas di Kecamatan Sadu yang mencapai 30 hektar karena bervegetasi lahan gambut. Karhutla di tahun 2023 diklaim mengalami penurunan hingga lebih dari 60%. Sedangkan pada tahun 2019, luas karhutla mencapai 250 hektar. Pihak BPBD membandingkan dengan tahun 2019 karena pada tahun ini kondisi cuacanya hampir sama, yakni terjadi El Nino. Sementara untuk tahun 2020 hingga 2022, kondisi cuaca relatif aman. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergitas yang dilakukan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, Damkar, Satpol PP, Polhut, masyarakat peduli api, dan juga pihak perusahaan. Tahun 2019 itu kisaran 60% turunnya daripada tahun-tahun sebelumnya. 2019 yang cukup luas. Nah, ini sebenarnya terlibatnya semua peran terlibat di sini, baik TNI, Polri, masyarakat juga sudah mulai menyadari terhadap bahaya karhutla ini. Nah, makanya kami juga tidak henti-hentinya dengan pola sosialisasi, terus pola patroli, itu bagian daripada pencegahan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga cukup tinggi. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang pemilu 2024, kurang lebih ada 5.000 pendatang baru yang masuk ke kota Jambi. Namun saat ini mereka belum mengubah data kependudukan untuk pemilu 2024 mendatang. Jelang pemilihan umum pemilu legislatif 2024, sebanyak 5.000 pendatang baru masuk ke kota Jambi. Semua pendatang tersebut belum melakukan perubahan dokumen kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jambi, Nirwan Ilyas, mengatakan, pendatang baru tersebut menjadi PR utama dalam merubah data kependudukan dan perekaman KTP pada pemilih pemula. Pendatang baru ini membuat adanya penambahan jumlah pemilih di kota Jambi. Pihaknya juga akan mengejar target perubahan data kependudukan sehingga mereka bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024. Dukcapil Kota Jambi optimis akhir Desember 2023 ini perekaman KTP dan perubahan data kependudukan telah rampung. Nah, masalahnya kita ini ada datang baru lagi di bulan Juni sampai bulan Desember sekarang ini. Berdasarkan data itu lebih kurang 5.000 orang penduduk datang baru di Kota Jambi. Pendatang? Ya, pendatang yang datang. 5.000 orang penambahan. Ya, nah jadi dengan 5.000 itu berdasarkan data terakhir dari Bawaslu, dari KPU, itu nambah lagi menjadi lebih kurang 1.600 yang di luar itu kan berdasarkan survei kemarin.
Nah ini sudah kami kejar terus, kami turun setiap hari Senin sampai Kamis, insya Allah Desember tuntas. Sebelumnya berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi telah menetapkan 2.500 pemilih pemula di Kota Jambi. Dukcapil Kota Jambi pun telah melakukan perekaman KTP kepada pemilih pemula. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sebelum menentukan pilihannya pada pemilu 2024 mendatang, masyarakat harus cermat melihat rekam jejak dari para calon. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen menuju pemilu 2024, tetaplah di Jambi hari ini. Menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, sebelum menentukan pilihan pada pemilu 2024 mendatang, masyarakat harus cermat melihat rekam jejak dan visi misi dari para calon, baik presiden maupun legislatif. Masa kampanye merupakan waktu yang tepat untuk melihat integritas para calon pemimpin bangsa. Masa kampanye presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2024 sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu. Pengamat politik Jambi Citra Darminto mengingatkan para pemilih agar dapat cermat dalam melihat riwayat sosok yang akan dipilih. Pemilih juga harus pintar untuk memilih program dan visi misi dari para calon, sehingga calon yang dipilih mampu menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Kita perhatikan, ya. Pertama adalah track record-nya, ya. Kita membutuhkan track record pemimpin-pemimpin tentu yang memiliki track record yang bagus. Tentu dengan track record yang bagus ini tentu juga akan menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Pada masa kampanye pemilihan umum serentak 2024, masyarakat juga diingatkan agar tidak terlibat politik uang. Praktek politik uang berdampak buruk terhadap paradigma bangsa dan menghasilkan manajemen pemerintahan yang tidak baik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara memasuki masa tahapan kampanye di wilayah Kabupaten Kerinci, saudara, diwarnai dengan berdirinya papan iklan atau billboard. Meski telah ada aturan, namun masih banyak oknum yang mendirikan papan iklan tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan. Papan iklan atau billboard merupakan bentuk media di luar ruangan yang berfungsi sebagai tempat mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat. Papan iklan atau billboard biasanya banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk. Pada masa pesta demokrasi rakyat seperti pemilihan umum, papan iklan justru banyak digunakan para partai politik, termasuk calon legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk bersosialisasi dan berkampanye. Namun di Kabupaten Kerinci, masih banyak ditemukan papan iklan yang tidak mengantongi izin pendirian atau ilegal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci, Noviarzan mengatakan, di Kabupaten Kerinci hanya terdapat 15 lokasi papan iklan atau billboard yang sudah mengantongi izin pendirikan bangunan. Terkait dengan ini kan tahun politik nih, ya kan? Jadi banyak mungkin teman-teman kita yang caleg atau juga pilkada itu kan udah mulai mendirikan baliho. Beliau itu kan ada yang tidak permanen ini, itu kayu silahkan. Ini kan ada yang permanen, nih yang besi. Itu terserah itu belum ada yang menguruskan izin. Kita udah karena tadi sudah ke Pak Bupati. Mohon Pol PP menetipkan ini semua. Jadi model beliau tuh Pak gimana Pak? Ya harus ditetipkan oleh Pol PP. Yang permanen itu gimana Pak? Yang besi. Iya. Itu harus ada izinnya itu. Jadi kebanyakan di Kabupaten Kerinci ini gimana Pak? Kalau sekarang ini banyak nggak ada izinnya itu. Noviar menambahkan pihaknya sedang berkomunikasi dengan petugas Satpol PP Kabupaten Kerinci guna menertibkan papan iklan yang tidak memiliki izin atau ilegal karena tidak memberikan kontribusi bagi daerah serta dipasang tidak pada tempatnya tanpa memperhatikan asas keselamatan. Ilwan,
TVRI Jambi melaporkan. Pemilu 2024 telah memasuki tahapan masa kampanye untuk pemilihan legislatif. ASN diminta tetap menjaga netralitas dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Tahapan pemilihan umum 2024 telah memasuki masa kampanye untuk pemilihan umum legislatif, DPRD, DPR RI, dan DPD. Masa kampanye telah dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Terkait hal itu, aparatur sipil negara diimbau tetap menjaga netralitas dan fokus dalam pelayanan terhadap masyarakat. ASN dilarang berpihak atau masuk dalam politik praktis. Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih menegaskan, ASN harus netral selama masa kampanye ini. ASN tidak boleh terlibat atau tergabung dalam kegiatan politik ataupun mengkampanyekan peserta pemilu. Aparatur sipil negara juga diminta menciptakan pemilu yang aman dan damai di lingkungan masyarakat, sehingga pesta demokrasi 2024 di Kota Jambi dapat berjalan lancar. Tanggal 12 Desember nanti sudah mulai ada tahapan debat capres di TV ya. Di Jakarta. Jadi kita tentu saja sebagai aparatur sipil negara ini tidak boleh ya turut serta di dalam politik. Selalu kita tegaskan bahwa ASN harus netral ya, ASN harus netral. Tidak boleh kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun itu yang berbau politik. Ya, karena kita sebagai pembina politik kita harus membuat suasana demokrasi, pesta demokrasi kali ini semuanya berjalan dengan kondusif. Jika ditemukan ASN pemerintah Kota Jambi yang mendukung atau melanggar aturan, PJ Wali Kota akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, DPRD Kabupaten Batanghari melaksanakan rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-75. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, memperingati hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-75, DPRD Batanghari melaksanakan rapat paripurna. Gubernur Jambi bersama Bupati Batanghari juga turut menghadiri dalam kegiatan tersebut. Pada peringatan HUT ke-75 Kabupaten Batanghari pada 1 Desember 2023, DPRD Kabupaten Batanghari melaksanakan rapat paripurna. Kegiatan yang dihadiri Gubernur Jambi itu menjadi momentum pemerintah daerah setempat memperkenalkan sejumlah progres pembangunan, mulai dari sektor infrastruktur, pertanian, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Batanghari yang semakin membaik. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menyampaikan, Batanghari merupakan daerah di Provinsi Jambi yang mendapat penghargaan Universal Health Coverage sebagai bentuk capaian program jaminan kesehatan yang mencapai 95,24%. Tidak hanya itu, beberapa program Batanghari Tangguh saat ini sudah terrealisasi sejak 2022 hingga 2023. Berupa bantuan beasiswa bagi pelajar sekolah hingga perguruan tinggi, serta mengoptimalkan guru ngaji maupun pelatih olahraga tangguh di setiap kecamatan. Kedepan, pemerintah Kabupaten Batanghari meyakini dapat memenuhi 36 program pembangunan sesuai visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dan Bahtiar. Banyak yang sudah kita buat, tadi disampaikan Ibu Ketua DPRD bahwa ada beberapa prestasi yang tidak mungkin kita sebutkan semua. Nah, itu adalah kerja kita semua, pemerintah daerah, sejajaran sampai ketua desa dan DPD dengan dukungan DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Batanghari. Alhamdulillah, Pak Gubernur, indikator makronya sangat luar biasa dan ramah Tuhan luar biasa di Kabupaten Batanghari. Menurut BPS, pertumbuhan ekonomi Batanghari dari tahun 2021 yang hanya 4,85%,
naik menjadi 12,27% di tahun 2022. Pada paripurna ini juga turut dihadiri anggota DPR RI Hasbi Ansori, sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Provinsi Jambi, maupun ketua tim penggerak PKK Provinsi Jambi maupun Batanghari. Andi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pada malam pisah sambut Komandan Kodim 0419 Tanjab di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat berlangsung penuh keakraban dan meriah. Pisah sambut dipimpin langsung Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat didampingi Wakil Bupati Hairan dan Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi. Pada kegiatan pisah sambut Komandan Kodim 0419 Tanjab di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Barat, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengucapkan selamat datang kepada Letnan Kolonel Artileri Medan Dwi Sutaryo yang saat ini menjabat sebagai Dandim 0419 Tanjab, menggantikan Letnan Kolonel Kavaleri Muslim Rahim Tompo yang kini menjabat sebagai Kasdim 0415 Jambi Korem 042 Gapu. Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat juga berterima kasih dan mengapresiasi kepada Letnan Kolonel Kavaleri Muslim Rahim Tompo atas pengabdiannya selama ini sebagai Dandim 0419 Tanjab. Salah satunya terkait penanggulangan stunting serta peran aktif TNI dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selalu mendoakan semoga beliau di tempat yang baru diberikan kesuksesan dan keluarga juga dalam keadaan sehat walafiat, dan kami sekaligus juga mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terus kita bangun di mana saja. Mudah-mudahan kita terus bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Sementara itu dalam perpisahannya, Letnan Kolonel Kavaleri Muslim Rahim Tompo mengatakan selama menjabat sebagai Dandim 0419 Tanjab, mengaku berkesan dan mendapatkan banyak pengalaman. Masyarakat yang multikultur namun terbangun toleransi yang sangat kuat antar suku, ras, dan agama yang semuanya membaur dengan semangat nilai-nilai Pancasila, menjunjung kesatuan dan persatuan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati dan juga Wakil Bupati dan rekan-rekan perkebunan lain, termasuk kepada seluruh lapisan masyarakat, di mana sudah banyak mendukung saya selaku Komandan Kodim untuk melaksanakan tugas dalam hal ini tugas Kodim, tugas Angkatan Darat dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat tentunya yang ada di Tanjung Jabung ini. Sementara Dandim 0419 Tanjab Letnan Kolonel Artileri Medan Dwi Sutaryo mengatakan kesan pertama menginjakan kaki di Tanjung Jabung Barat. Dirinya mendapat sambutan hangat dan bertekad akan terus melanjutkan sinergitas yang terbangun selama ini bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan dan unsur Forkopimda yang telah menyambut kami dengan hangat. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kepada pendahulu kami, Letnan Kavaleri Muslim Rahim yang telah meletakkan fondasi yang kuat di Kodim 0419 ini, dan tugas kami adalah melanjutkan apa yang sudah diperbuat oleh beliau, tentunya ini dengan dukungan Pak Bupati dan seluruh unsur Forkopimda dan masyarakat yang ada di Tanjung Jabung. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sarolangun memastikan kerugian negara pada kasus korupsi pengadaan alat antropometri mencapai ratusan juta rupiah. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sarolangun memastikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan alat antropometri di lingkungan Dinas Kesehatan Sarolangun untuk tahun anggaran 2022 telah merugikan keuangan negara mencapai 600 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 2 orang saksi, yakni IM sebagai pengguna anggaran dan SH sebagai kuasa penggunaan anggaran dan PPK
dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan alat antropometri stunting di Dinas Kesehatan Sarolangun tahun anggaran 2022. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sarolangun, Abdul Haris, mengatakan ditemukan kerugian negara sebesar 600 juta rupiah dari total anggaran sebesar 700 juta rupiah. Pada pelaksanaannya hanya mengadakan 16 paket alat antropometri dari total 85 paket antropometri. Sementara sisanya 69 paket tidak ditemukan alias fiktif. Abdul Haris menjelaskan, penetapan 2 orang tersangka ASN aktif tersebut merupakan hasil kesimpulan pemeriksaan saksi-saksi terkait yang mencapai 20 orang, serta hasil perhitungan kerugian negara atau PKN yang dikeluarkan Inspektorat Kabupaten Sarolangun. Kebanyakan penyelidikan, kemudian kita tingkatkan ke penyidikan. Bang, sebelum ditetapkan tersangka ini sudah berapa kali ini laporan pemeriksaan untuk? Kalau untuk penyidikan, dulu kan sudah lakukan, kalau untuk penyidikan 1 kali ini. 1 kali langsung ditetapkan memang? Iya, karena memang kita sudah, penyidik dalam hal ini sudah meyakini bahwa terdapat kerugian negara dan sudah keluar juga PKN dari Inspektorat. Jadi kami bisa menetapkan gitu. Untuk barang bukti dokumen dari dengan alat-alat antropometri yang sudah diserahkan ke Puskesmas. Kedua orang tersangka dikenakan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan alat bukti yang diamankan berupa dokumen dan alat antropometri yang diserahkan ke Puskesmas. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 3 orang kurir narkoba yang membawa 1 kg narkoba jenis sabu diamankan jajaran Polres Sarolangun. Ketiga tersangka terancam hukuman mati. 1 dari 3 orang kurir merupakan seorang janda beranak 2. Jajaran Polres Sarolangun melalui Satres Narkoba mengungkap dan mengamankan 3 orang kurir narkoba yang membawa 1 kg narkoba jenis sabu. 3 orang kurir narkoba ini terdiri dari AD serta AS warga Kecamatan Sarolangun. Sedangkan HT perempuan merupakan warga Kecamatan Pauh dengan status janda anak 2. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap bandar yang berada di wilayah Kota Jambi. Pada perkara ini tersangka perempuan inisial HT berperan mengatur strategi yang mempertemukan tersangka AD dan AS dengan calon pembeli, kemudian mengedarkan di wilayah Sarolangun. Kapolres menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari anggota Satres Narkoba yang berpura-pura memesan narkoba jenis sabu seberat 1 kg kepada para tersangka. Anggota Narkoba Polres Sarolangun melaksanakan undercover boy terkait dengan adanya pemesanan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1 kg. Dijerat dengan dijerat dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 terkait narkotika dengan hukuman maksimal ancaman pidana mati dan seumur hidup. Pemusnahan barang bukti 1 kg sabu dilakukan bersama kepolisian dengan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan Kejaksaan Negeri Sarolangun dengan cara diblender kemudian dikubur. Atas perbuatan ketiga orang pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terkait darurat narkoba, Saudara, Satres Narkoba Polresta Jambi memburu pemilik kendaraan yang membawa narkoba jenis sabu seberat 3 kg. Pemilik kendaraan tersebut, Saudara, diburu oleh polisi setelah meninggalkan mobil dan juga barang bukti di Jalan Lintas Jambi menuju Sumatera Selatan. Sat Narkoba Polresta Jambi saat ini masih memburu pemilik kendaraan dengan nomor kendaraan BH9481YY, pembawa barang bukti narkoba sabu seberat 3 kg, yang ditemukan petugas di Jalan Lintas Jambi, Sumatera Selatan. Kasat Narkoba Polresta Jambi Kompol Silayan mengatakan, saat ini barang bukti tersebut masih diamankan di Mapolresta Jambi dan polisi masih menyelidiki temuan tersebut.
Diduga barang ini akan dikirim ke provinsi tetangga yang melintasi Provinsi Jambi. Kami mendapat informasi dari masyarakat dan juga informan kita bahwa ada barang yang tertinggal, yaitu mobil yang dicurigai di arah jalan Jambi Palembang. Setelah dapat informasi tersebut, kami langsung menelusuri arah Jambi Palembang. Seputaran arah jalan Jambi Palembang sudah kami telusuri dan ketemu ini di dekat PTPN, sebelum PTPN. Nah, setelah itu kami lakukan pemeriksaan bersama dengan ada security, kemarin ada 4 orang kalau nggak salah security di sana. Kita panggil bersama-sama untuk menyaksikan, kita di situ juga. Kita temukan ada 3 paket atau 3 kilo lebih barang bukti narkoba. Sementara itu, polisi akan terus berupaya mengungkap jaringan narkoba di Provinsi Jambi untuk meminimalisir rusaknya generasi bangsa dari bahayanya narkoba. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah atau ATAS Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus memajukan dunia pendidikan, salah satunya penerapan dan pengembangan kurikulum merdeka di Provinsi Jambi. Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah atau ATAS Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk memajukan dunia pendidikan agar melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan berkualitas. Hal tersebut dikatakan oleh Kausari, Ketua Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah Indonesia ATAS Provinsi Jambi pada peringatan Hari Ulang Tahun ATAS ke-16 tahun 2023. Pada HUT ke-16 kali ini, ATAS Provinsi Jambi gelar upacara di Sekolah SMA Negeri 12 Kota Jambi pada Jumat pagi. Selain itu, beraudiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait kemajuan pendidikan dan penerapan serta pengembangan kurikulum merdeka. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah wawasan bagi tenaga administrasi sekolah di setiap kabupaten kota, sehingga sekolah dapat melahirkan generasi bangsa cerdas dan berkualitas. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, belum diakui keberadaannya. Dengan adanya kita sering ngumpul, sering mengadakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan, dengan pimpinan daerah, maka asosiasi depan akan diterima Bapak, di sekolah-sekolah. Diharapkan HUT ATAS ke-16 ini dapat meningkatkan pelayanan prima dalam implementasi kurikulum merdeka serta mewujudkan Jambi mantap. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Setelah resmi dilantik, pemerintah Provinsi Jambi mengajak seluruh Persatuan Rakyat Desa Nusantara untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi daerah untuk bisa memajukan desa. Mengusung tema mengembalikan peran desa sebagai basis ketahanan pangan menuju Jambi mantap dan Indonesia maju, Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Rakyat Desa Nusantara Jambi resmi dilantik. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua Umum DPW Parade Nusantara Arya Jaya Wardana di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Mewakili Gubernur, staf ahli Gubernur Jambi bidang kemasyarakatan dan SDM, Tema Wisman mengatakan, membangun kemandirian desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang maksimal dan diikuti dengan tata kelola program yang baik. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah karena adanya kesempatan manajemen, namun merupakan hasil dari penentuan pilihan prioritas kegiatan yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah sangat membutuhkan peran organisasi masyarakat termasuk Parade Nusantara untuk ikut mengembangkan potensi setiap desa. Pemerintah Provinsi Jambi berharap keberadaan Parade Nusantara dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan pembangunan desa. Pemerintah Provinsi Jambi dengan terbentuknya DPW Parade Nusantara Provinsi Jambi sangat membantu dalam rangka ketahanan pangan, terutama informasi-informasi yang semuanya berawal dari desa. Salah satu awal-awal dari desa akan terbentuk perencanaan dan program dari pemerintah Provinsi Jambi untuk ke depan. Ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, program-program yang sudah ada dengan pemerintah Provinsi Jambi, Agamais, Pintar, termasuk internet
untuk ke semua desa itu salah satu program yang sudah berjalan. Setelah resmi dilantik, Persatuan Rakyat Desa Nusantara Jambi berkomitmen untuk menjalankan visi misi membangun desa menuju Jambi Mantap dan Indonesia Maju. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dijanjikan mendapatkan 1 unit mobil dan imbalan sejumlah uang tiap bulannya, 21 orang warga Kota Jambi melapor ke Polda karena merasa menjadi korban penggelapan dan penipuan oleh seorang pria asal Kota Jambi berinisial AU. 21 orang warga Kota Jambi membuat laporan dugaan kasus penggelapan dan penipuan ke SPKT Mapolda Jambi pada Kamis sore. Laporan itu dilayangkan warga setelah mereka merasa ditipu oleh seorang pria berinisial AU terkait perjanjian pembelian mobil. Mereka dijanjikan oleh AU akan mendapatkan imbalan sejumlah uang setiap bulannya tanpa membayar cicilan kendaraan dan memperoleh 1 unit mobil di akhir kontrak kerjasama apabila memberikan data pribadi ke AU untuk mengambil mobil baru dari showroom. Namun setelah berjalannya waktu, diduga AU tidak membayar cicilan kendaraan tersebut ke pihak showroom, hingga pihak showroom meminta para warga untuk melakukan pembayaran cicilan tanpa mengetahui mobil mereka yang telah diambil oleh AU. Kita mau melaporkan seseorang yang melakukan tipu gelap terhadap 21 orang klien kami ini dengan nominal jumlahnya ada 34 unit mobil yang saat ini tidak tahu keberadaannya di mana. Setiap ditanya kepada si pelaku ini, amanah itu kan kerja aku, asal kalian tanya-tanya. Tapi kan mereka ini harus tetap mengangsur mobil setiap bulannya yang nominalnya cukup lumayan. Para warga ini berharap dengan membuat laporan ini tidak lagi menyetorkan uang cicilan ke showroom dan polisi menindaklanjuti laporan tersebut. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Untuk itu terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.